Silakan. Sip, sip, sip. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Lugi atas masukannya. Menarik ya. Jadi memang sesuai dengan tema hari Ya, ini ya, bahwa memang perizinan ini saat ini memang memainkan peranan penting juga ya, karena itu tadi apa bisa untuk sebagai alat juga untuk para pemberi modal atau mungkin perusahaan pembiayaan untuk bisa menjadikan ini sebagai referensi ya untuk memberikan kucuran dananya. Nah, mudah-mudahan apa namanya terjawab nih, atau mungkin yang tadinya nggak tahu jadi bisa lebih tahu. Oke, ini sebelum saya masuk ke bertanya, saya cuma ngasih tahu nanti kita Kang Lugi ya ya, dengan saya akan memilih tiga pertanyaan yang paling baik, yang paling bagus, yang nanti mungkin kita akan berikan sedikit apa namanya apresiasi Rp50.000 dalam berupa GoPay. Kalau nggak punya GoPay ya ke OVO, kalau nggak punya OVO ya ditransfer lah, kurang lebih begitu ya, gampangnya begitu. Oke, tadi ini ada yang angkat tangan nih, lu. Kok hilang yang angkat tangan? wah, Nah, yang ini yang angkat tangan. Ibu Faidah Khalid. Nah, silakan. Ada mau nanya Ibu ya? Silakan open mic, Bu. Bu mau Ya, mau mau nanya apa mau memberikan materi nih, Bu? Wah, mau tanya lah Pak. Begitu mau tanya ada 50 gopay, saya mau turun tangan nih. Ya, Bu. saya mau tanya aja nih. Ini saat ini kan namanya dipermudah gitu ya. Ya, Nah, NIB dipermudah. Ternyata banyak sekali yang tidak sesuai dengan KDLI-nya. tuh. Nah, itu nanti bagaimana pemerintah untuk memverifikasi. Dan yang kedua, peraturan pemerintah kan berubah-ubah. Untuk UMKM kan saat ini di bawah 500 juta kan dia apa nggak kena pajak gitu ya. Tapi apakah peraturan ini akan bertahan lama atau nanti peraturannya berubah lagi ketika masa dalam berjalan itu? Itu yang kita khawatirkan. Soalnya ketika kita dipermudah pembuatan PT, ternyata kepermudahan Ya. itu hanya berlaku 4 tahun. Setelah itu kan berkewajiban. Seakan-akan kok di sini kok pemerintah menjebak gitu. Padahal PT kan nanti kalau memang melakukan kesalahan kan akibatnya bisa fatal gitu. Ya itu aja Kang. Makasih. Siap, siap. Sedikit sharing sebetulnya bukan hanya Ibu harusnya langsung memberikan materi Bu gitu terkait dengan izin. Jadi sedikit, jadi Om Ucus, Bu Walid, Yang keras suaranya, Pak. halo, halo, halo. Yo, kasih dekat sedikit lagi. Oke, siap, siap. Halo, halo, halo. Aman? Aman, aman. Kalau saya Siap, sih siap, aman-aman. Jadi sedikit konsekuensi hukum itu biasanya berlaku surut gitu, Om Ucus. Jadi berlaku ke belakang, tidak berlaku ke hmm, depan. Tetapi saya memahami ini juga mungkin salah satunya adalah hal yang menjadi polemik bagi para pendamping, para fasilitator, kemudian para trainer, mentor di lapangan itu terkadang untuk menyampaikan regulasi ini karena kami itu terkesan mungkin dalam tanda kutip menjadi alat kepanjangan pemerintah untuk memberikan literasi terkait dengan izin. Nah, sedikit gambaran, saya pastikan regulasi ini apakah memiliki ketetapan hukum yang berjangka panjang? Tentu saja tidak ya. Tentu saja tidak itu karena terkait dengan seperti halnya tadi saya bilang terkait dengan krisis untuk melakukan percepatan ekonomi ya salah satunya recovery ekonomi yang dilakukan akselerasinya adalah dengan memberikan izin seluas-luasnya Om Ucus. Kita ya. paham dulu buat izin itu mahal banget lah. Saya pelaku usaha dulu Om Ucus, kategori saya usaha saya itu kecil menengah. Kecil menengah itu membuat izinnya aja udah setengah mati dulu itu gitu. Jadi mahal banget lah, mahal banget. Belum lagi tiba-tiba kalau dulu servernya itu di DPM PTSP lokal ya Bu ya di daerah. Tiba-tiba harus dimigrasikan ke OSS dulu itu bukan OSS yang sekarang, Om Ucus. Jadi tahapannya dulu itu Hmm. masih Hmm. OSS yang fase pertama itu belum berbasis resiko. Jadi agak lucunya itu
dulu itu ada pembatasan-pembatasan dulu. Hmm. Pembatasan-pembatasan dulu kan kalau dulu kita bikin CP, bikin PT itu apa yang mau dibuat semuanya dimasukkan Om Cus. Usaha apa Hmm. semua semua Hmm. bisa gitu. Nah, itu muncul NIB OSS itu di split dengan hal-hal yang dibatasi. Dibatasi dulu Om Cus. Ini Hmm. belum KBL itu, masih A, B, C, D, dan D gitu kan. Tiba-tiba ada lagi OSS RBA, harus diintegrasikan dari yang awal ke RBA Om Cus. Jadi Hmm. apapun yang saya buat, ketika saya misalkan eh, izin itu tidak bisa dua Om Ucus. Jadi NIB itu sekarang jadi satu, diintegrasikan. Misalkan saya pribadi, perusahaan saya itu terdeteksi usaha saya itu apa saja kalau sekarang Om Ucus. Oke. Jadi tolong diperhitungkan. Tapi hanya kaitan dengan pajak, mungkin ya ketakutan apakah besok lusa eh, dalam artian jadi bukan UKM-nya saja yang merasa dijebak, kemungkinan fasilitator, trainer, mentor itu menerangkan itu seolah-olah menjebak. Pak kemarin mudah nih begini-begini gitu, tiba-tiba saya harus membayar segala sesuatu, termasuk per hari ini yang mungkin sedikit harus diberikan literasi yang kuat. Mungkin nanti teman-teman dari trainer atau mentor trainer UKM Indonesia ada mengisi di sesi-sesi berikutnya. Penekanan yang perlu kita garis bawahi itu Om Ucus, regulasi bukan mungkin mungkin berubah-ubah gitu kan. Termasuk kuota yang kita tahu tahun kemarin Hmm. 10 juta kuota halal para pendamping ini sudah mencari aset rumah, aset mobil dan sebagainya untuk pencapaian pencapaian halal per hari ini kuotanya kuartal satu itu 300.000 Om Ucus. Jadi Oh. rebutan. Iya, akhirnya DP yang kemarin itu nggak jadi, mobil, rumah dan sebagainya, wah nggak jadilah gitu Ah, kan. ah, ah. Nah, ini. Ah. Kemudian dari sisi pelaporan ini kemungkinan kita kerjasama lah Om Cus supaya literasinya terbangun dengan Ya. perpajakan karena hari ini ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, laporan pajak itu secara langsung. Secara langsung itu Hmm. dengan mengisi pom pajak, dengan mengkalkulasikan nilai produk yang dijual, atau hal yang kedua adalah dengan melakukan laporan keuangan, Om Cus. Itu Oke. dua. Tetapi ini jarang disosialisasikan. Nah, ketika yang laporan ini, padahal Bapak Ibu kalau Bapak Ibu misalkan transaksi di bawah 500 juta itu dari apa? Dari laporan keuangan. Tetapi per hari ini Bapak Ibu transaksi berapa ya? Kalau pajak makanan dan minuman. Pokoknya misalkan transaksi 20.000 aja sudah masuk ke pajak makanan dan minuman gitu. Tidak di pajak UKM gitu, di pajak Mamin. Jadi dipotong langsung. Mereka sebetulnya langsung bayar pajak Om Ucus gitu kan untuk Hmm. hal seperti marketplace pun seperti itu. Nah, yang harus dibangun oleh Om Ucus dan Swadiji Connect, tolong hadirkan orang pajak yang sifatnya memberikan literasi laporan keuangan yang memihak UKM, bukan yang memihak Oke. Sip. bukan yang memihak perpajakan ya. Kalau yang memihak perpajakan pasti dicantum-cantumin nih Om Ucus gitu kan. Tetapi kalau Ya. kalau yang Ya. memihak UKM selama eh, usahanya dianggap belum memiliki keuntungan yang mumpuni, itu boleh tidak melakukan pembayaran pajak. Hmm. Tetapi dalam tanda kutip, Om Ucus, ini tidak disampaikan dalam literasi-literasi pajak ataupun literasi Hmm. keuangan. Yang ditekankan itu para pelaku UKM itu, ayo membuat literasi keuangan yang sifatnya untuk peminjaman modal dan sebagainya. Tetapi mereka itu tidak dididik untuk bagaimana menghitung supaya tidak mengeluarkan pajak. Nah, ini yang tidak disukai mungkin oleh orang pajak gitu. Om Ucus. Jadi Hmm. saya juga mudah-mudahan di sini nggak ada peserta yang dari pajak ya gitu kan. Jadi triknya begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu transaksinya udah hampir 500 juta gitu kan. Nah, itu dibelanjainnya itu 499 aja, 1 jutanya belanjain ke aset. Gitu. Jadi kita nggak laporan pajak tuh. Jadi tidak bayar pajak yang 0,5% karena dianggap
tidak memenuhi unsur untuk pemenuhan pajak. Kedua, tolong literasi keuangan Bapak Ibu, buat laporan itu supaya Bapak Ibu bisa menyanggah untuk melakukan laporan pajak. Karena boleh Oke, tidak memberikan pajak sama sekali ketika dianggap tidak menguntungkan, gitu kan. Nah, jadi oke. jangan berbangga-bangga tiba-tiba besok pelatihan laporan pajak, ah, sudah semuanya dimasukkan. Nah, itu Bapak Ibu harus lihat sisi trikinya kira-kira gitu kan. Kira-kira oh, ini kan kalau secara neraca saya masih 100 juta nih. Tetapi 100 juta itu disimpulkan masih dikeluarkan dengan berbagai aset lah, aset ini, aset itu sehingga Bapak Ibu disebutnya belum memiliki profitable yang mumpuni. Boleh, boleh, dan itu tidak mengeluarkan pajak. Mudah-mudahan mungkin itu Pak Ida Halid yang saya sampaikan gitu kan. Tetapi jangan disampaikan ke orang pajak ya gitu. Saya gak enak, takutnya besok ngisi di pajak. Gitu. Jadi gak enak. Oke, Oke, ini silakan ada Om. yang angkat tangan lagi nih, Bu Nani Yuningsi. Sebelum saya bacain yang ada di chat nih. Ini waktunya terbatas soalnya. Jadi Siap. kita agak cepet ini, Kang. Om. Bu Nani Yuningsi, silakan Bu. Dibuka dulu Bu. Unmute, unmute Bu, unmute. Nggak ada suaranya. Halo, Ya, Siap. silakan Bu Nani. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kang Mucus, selamat malam Kang Lugina. Siap. Salam. Ini mau bertanya mengenai tadi yang sambung dari Ibu mengenai pendanaan ya. Kan saya masih bisnisnya masih mikro ya, mikro apa masih kecil itu ya. Terus dan Terus, sistem saya kan kue kering nih. Sekarang mau menghadapi hari raya. Nah, untuk pengembangannya produk pemasaran. Nah, kan masih sistemnya PO, belum mencakup ke untuk di titip di outlet-outlet ya untuk kue keringnya. Kalau untuk cemilan udah berjalan ada di beberapa retail. Nah, untuk kue kering belum, jadi sistemnya sistem PO. Nah, untuk itu apakah bisa untuk pengajuan pendanaan untuk lebih berkembang lagi usahanya? Terus alhamdulillah untuk legalitas udah selesai, udah komplit semuanya dari NIB, PIRT, halal, haki sampai SNI dan uji nutrisi. Nah, apakah itu bisa dijadikan suatu persyaratan untuk pengajuan pendanaan? Ya, begitu Pak. Terima ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. saya jawab sedikit ya, tapi sedikit tapi paten. Pertama untuk pendanaan nanti ada sesi yang dilanjutkan oleh sebagai persyaratannya apa saja. Kemudian kan Ibu bengkel ataupun layak bantuan atau tidak itu nanti akan di sesi berikutnya. Tapi yang menarik ini apakah legalitas tersebut bisa dijadikan acuan untuk nilai appraisal ataupun penilaian dari bank atau investasi? Bisa, Ibu. Jadi per hari ini kami yang tidak memiliki apa-apa, saya terutama ya Bu ya, saya ini hanya memiliki akun, kemudian memiliki legalitas A, B, C, dan D, kemudian saya memiliki web, apakah per hari ini itu bisa diajukan peminjaman bank? Bisa Ibu. Karena regulasinya eh, untuk hal-hal yang berkaitan nilai digital saja, sekarang bank sudah menilai Ibu. Jadi Om kasih A, B, C, dan D itu kalau dinilaikan secara uang boleh diagunkan dengan nilai nominal tertentu. Tentu saja nanti kelayakan-kelayakan yang harus dipenuhi disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Jadi santai saja Ibu, nanti sesi berikutnya Om Ucus akan memberikan si Getmo ya, Ya, Getmo terkait dengan pembiayaan. Oke, ya, Om Ucus, itu ya Bu ya. betul. Berikutnya Ya, Om Ucus. pokoknya Bu Nani nanti daftar aja Bu Nani, ya, daftar aja nanti biar dimasukin di dalam grup. Nanti
akan ketemu dengan tim dari Getmo nanti biar bisa didiskusikan di sana. Apakah itu bisa apa tidak? Tapi sebagian besar sih harusnya bisa. Ibu itu masih unmute loh Bu, nggak kedengeran suaranya Bu. Oke, Ibu. sip. Ya, kalau itu untuk NPWP kan saya dulu pakainya NPWP pribadi ya. Karena kan untuk perusahaan sekarang harus pakai NPWP perusahaan. Nah, untuk pemutihannya kita harus merubah ya Pak, NPWP-nya. Oke, nanti Ibu sekarang kan karena ada regulasi NF. Tadi saya sempat mengulas nik KTP itu ya, nik itu terintegrasi dengan NPWP. izin yang lain. Salah satunya PWP. Kalau Ya, sifat Ibu sudah bisa memisahkan antara laporan pribadi dengan laporan perusahaan. Nah, hari ini udah terlegalitas dengan PT belum? PT belum perorangan. Pak, belum. Oh iya, belum nggak Belum. perlu. Laporan pajaknya yang itu aja, yang pribadi aja dulu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau Itu juga besok, laporan keuangannya juga ya masih ini ya cakap-cakap. pencatatan ya, cuma ya antara keluar masuk antara yang PO, terus biaya bahan baku ada itu pencatatnya, cuma tidak dibikinin neraca gitu ininya. Karena kan saya sistem PO-nya 1 bulan 3 kali Pak. Nanti Gitu. sesi berikutnya untuk siapkan literasi keuangan untuk peraturan UKM. Jadi jangan dibikin rumit, terus ini aja uraian debit dan kredit. Jadi kayak neraca, bukan neraca yang neraca perusahaan terus ada laporan laba rugi dan sebagainya, tidak, tapi lebih ke laporan kas harian gitu. Jadi debit kredit. Jadi jangan sampai Ya. Bapak Ibu Ibu itu banyak keluarnya daripada masuknya di laporan kerja gitu. Pencatatan keluarnya daripada masuk. Oke, Nah, itu ya. nanti kalau dengan sesi-sesi berikutnya. Ya, nanti ada sesinya lagi. Saya rasa itu ya Bu Nani ya, nanti akan di ini aja. Lanjut ke pertanyaan Siap. berikutnya nih, masih banyak nih pertanyaannya. Jadi saya mau coba apa namanya pilih yang kira-kira memang apa namanya bisa ditanya karena tadi udah ada beberapa nih ya. Kalau yang komentar mungkin saya nggak saya baca, saya hanya langsung yang memang bertanya. Oke, setelah dibuat izin aku aktifkan ini setelah dibuat izin takut untuk aktifkan NPWP tagihan pajak yang apa berimbas dengan denda. Nah, itu ada apa bukan pertanyaan sih itu pernyataan. Oke, Oke, ini ada yang katanya membuat izin gampang buat kitanya tapi bahan pokok makin mahal. Ya memang situasi emang sekarang seperti itu ya. Eh, Tinggal di ini aja apa diatur memang mesti. Sebentar, ada pertanyaan lagi ini. Nah, apa manfaat dari Pak Syafril Maulana ya? Apa manfaat perizinan usaha berbasis risiko? Apa pentingnya penguatan kelembagaan dan perizinan bagi UMKM? Apa saja dampak positif bagi pelaku UMKM yang diberikan izin oleh pemerintah dalam menjalankan usahanya? Itu singkat saja, Kang. saya sebagai pelaku usaha, kalau membandingkan dengan izin-izin yang dulu yang saya buat, gitu kan. Saya punya usaha itu di event organizer, tourism, rental dan sebagainya. Jadi saya itu sektornya banyaknya di jasa, semua di jasa. Dulu untuk pembuatan izin itu sulitnya minta ampun. Pertama sulit, waktu yang Hmm. ditempuhnya juga luar biasa. Kemudian dari meja ke meja itu luar biasa. Kemudian nilai amplopnya juga beda-beda. Ini satu meja ke meja yang lain itu luar biasa lah gitu kan. Prosesnya itu seperti halnya kita kalau datang ke tukang foto keliling. Ke tukang foto kalau dulu masih ingat, Bapak ini mau fotonya mau jadi sekarang atau 1 minggu lagi. Nah itu ada klasifikasi harga seperti itu. Nah itu yang bikin saya pusing. Tapi per hari ini Om Mucus NIB gratis, bahkan tidak ada retribusi sama sekali buat NIB. Kemudian apa Hmm. PT Keterangan juga gratis untuk usaha mikro.
halal dulu itu Om Cus, Hmm. kategori halal itu ada self declare, tapi semua reguler. Reguler itu Om Cus kalau dibilang mainannya orang-orang yang sifatnya yang menarik ini profesi di reguler ini tidak ada asosiasi. Kalau notaris Hmm. kan ada asosiasinya nih. Harganya itu tidak lebih dari 3 juta sampai 4 juta kalau CP atau PT. Begitu ya. Sebetulnya notaris juga kan kalau retribusinya mah murah Om Cu, 150.000 Hmm. ke Kemhamnya tuh antar 100-150.000 lah gitu kan. Tetapi Hmm. pembuatan akta notarisnya yang menjadikan melekat di profesi tersebut. Nah, di halal itu agak luar biasa. Di halal itu saya mungkin besok lusa FGD di Kemenkop UKM ini tolong tertibkan dengan nilai nominal tertentu karena agak agak riski gitu, agak agak riski itu ada yang membuat izin itu untuk halal itu bunuh-bunuhan, ada yang 3 juta beres, ada yang 7 juta nggak beres, ada yang 20 Hmm. juta belum beres juga gitu kan. Jadi eh, saya bilang aduh agak agak ngeri-ngeri sedap sehingga terkadang di profesi penyelia, auditor dan sebagainya itu dibanding-bandingkan. Kok di lembaga penyelia halal ini tuh nilainya segini, di penyelia halal yang lain segini. Itu jadi mengkomparnya itu tidak ada kesesuaian sehingga bahkan dalam tanda kutip padahal itu nilai jasa ya, nilai jasa. Kami saya sendiri tidak bisa menilai mematok harga dari A sampai Z. Kalau Hmm. retribusinya saya tahu gitu, tetapi kalau segi hal dari profesi yang melekat di dalam tenaga ahli tersebut, saya tidak bisa menilai karena setiap orang memiliki kebutuhan dan market pasar yang berbeda-beda. Bisa jadi yang membuat izin 7 juta atau 20 juta itu setahun sekali Om Ucus gitu kan Oh. izinnya gitu kan. Nah, ada yang 4 jutaan itu bisa keluar, 5 jutaan itu bisa jadi ngejar kuantiti gitu. Jadi mungkin hal ini yang kadang eh, terkadang wah kalau yang mahal itu apakah legal atau tidak. Nah, ini yang menjadi di para pendamping, para fasilitator, para penyelia halal itu kadang oleh pelaku usaha itu dibanding-bandingkan. Nah, mengenai NPWP, tadi itu ada yang mengulas apakah suatu saat ini menjadi acuan. Ya kan bukan suatu saat, makanya literasinya itu perlu dibangun ketika Anda bisa melaporkan diri Anda, ya kategorinya lah belum belum asetnya belum mencapai mencapai sirkulasinya 500 juta, boleh boleh lah gitu kan. Tetapi kan per hari ini orang-orang nggak ada yang membuat laporan keuangan. Usahanya banyak yang jalan, tapi laporan keuangan nggak ada, nggak ada yang buat. Jadi yang ada itu laporan keuangan, tolong nanti Om Mucus ya hadirkan narasumber. Yang ada di pelaku UKM itu adalah kolektivitas bon-bon yang ada. Nah itu disebut laporan keuangan menurut mereka gitu. Padahal bukan itu yang dimaksud laporan keuangan. Jadi kalau membeli terigu itu 50.000, nilai HPP sekian itu sudah saja disebut laporan keuangan, padahal bukan seperti itu gitu kan. Yang diterima oleh pajak bukan nota-nota yang akan dibawa ke kantor pajak itu bukan, tetapi ibu harus membuktikannya dengan laporan keuangan minimal buku kas harian. Buku kas harian itu bisa dijadikan acuan bisa. Itu Om Ucus. Om Ucus ini ada pertanyaan dari siapa nih? Pak Indra Indira Tias, oh perempuan nih. Indira Tias. Boleh dibaca nggak nih? Om Ucus? Om Ucus nggak ada suaranya. Bang Lugi, saya mau menanyakan beberapa hal. Apakah dalam mengurus legalitas SPT, NIB, halal IRT, Haki bisa diurus sendiri? Bisa. Kalau literasinya mumpuni ya. Makanya ikuti seri-serisnya nanti ada Ibu Paida Halid yang akan memaparkan dari sisi halal. Kemudian ada Bang Adib itu dari sisi ketahanan pangan dan ada mentor-mentor dan dari trainer UKM Indonesia yang akan memberikan literasi izin kepada Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada crowdfunding terpercaya yang bisa membantu usaha mikro? Nah, Om Ucus, tolong ini hadirkan juga. Kadang nanti akan salah menyebutkan antara crowdfunding, kemudian angel investor, kemudian hal-hal yang lain. Iya. Nah, ini tolong
hal-hal tersebut itu diulas dalam literasi pembiayaan yang Ya, mungkin ya. dihadirkan supaya tidak misleading kalau dibahas satu-satu. Saya tanyakan crowdfunding yang dimaksud itu seperti apa, takutnya menyamakan dengan program-program yang lain. Jadi Ya. literasinya nanti bangun dulu ya, ya Om Ucu, supaya ada pemahaman-pemahaman tertentu sehingga Bapak Ibu ketika mengajukan proposal, bisnis proposal ataupun pitch deck gitu kan, ini bisa sifatnya untuk hal yang berkaitan dengan apa. Kalau kalau boleh apa meminjam istilah Bu Faidah Khalid, ini masuknya ini di KKNI apa sih gitu, pendampingan apa, kemudian laporan keuangan apa. Jadi di pendampingan itu ada beberapa KKNI yang biasa harus dipenuhi, termasuk proposal bisnis, menyusun proposal bisnis. Oke, Om Ucus, apa lagi? Oke, semua yang pertanyaan terkait dengan pendanaan, tolong daftar aja. Nanti akan saya kumpulkan, saya akan buat sesi khusus. Kalau nggak salah sih tadi di sini ada Mbak Adis juga ya, dari dari Getmo. Mungkin biar beliau juga paham, itu tahu bahwa bahwa kita sedang mempersiapkan. Nanti biar ada ini apa namanya sesi khusus buat beliau ya, buat buat Getmo, biar dapat ya berapa biayanya, berapa bunganya, kenapa apa aja yang dibutuhkan, apakah bon-bon doang bisa dijadiin Hmm. apa namanya alat untuk dapetin kredit atau apa segala macam, itu nanti biar dibahas sama beliau langsung nanti. Nah, ini saya hanya menjawab yang apa mencoba membacakan pertanyaan yang terkait dengan perizinan ya, karena kalau itu good, yang butuh pendanaan daftar, nanti kita kita kumpulkan, kita bicarakan langsung sama Getmo-nya, saya siapin waktu dan ininya apa sesinya. Sekarang nih krisis ekonomi itu sudah, benarkah kita lengkap bisa mendapatkan pendanaan KUR, apa kita memiliki perizinan legalitas lengkap dan salah satunya HKI bisa menjadikan jaminan, ya itu tadi udah dijawab oleh Kang Lugi. Eh, Bagaimana ini ada mahasiswa nih. Saya mahasiswa terkait personal branding. Bagaimana bangun ekosistem bisnis? Apakah promosi adalah jantung usaha dan bisnis? Jika iya, bagaimana langkah konkret dalam menjawab promosi di era berbasis digital? Lu jawab singkat deh. Oke. Ini ada dua hal yang berbeda. Personal branding dan corporate branding ini berbeda. Kalau personal, apa yang dijual dari diri kita, seperti hanya hari ini saya menjual diri kepada teman-teman, ini adalah bentuk personal branding. Tapi kalau corporate branding, tahapannya agak kompleks. Nanti di sesi berikutnya ada pembahasan tentang corporate branding, bagaimana membuat logo, bagaimana mengklasifikasikan warna itu masuk di corporate branding, bagaimana membuat tagline, copywriting, kemudian apa ya literasi digital, digital marketing, marketing segmen. Nah, itu corporate branding. Jadi besok lusa apakah disebutkan apakah corporate branding ini penting? Penting karena per hari ini trainer UKM hadir ini akibat dari branding yang berlebihan. Sehingga tadi tanggapannya Om Ucus terhadap saya ini berlebihan karena itu pengaruh dari branding gitu Om Ucus. Jadi sebetulnya saya Hmm. nggak ada apa-apa, tetapi gara-gara corporate brandingnya terbangun trainer UKM Indonesia, jadi Om Ucus melebih-lebihkan saya gitu. Padahal tidak seperti itu. Jadi kekuatan dari branding itu sangat membantu dari nilai investasi. Iya, karena besok lusa jangkauan pasar, analisis market yang terlintas ataupun yang tercapture dari sosial media analisis, kemudian dari website analisis itu bisa dijadikan nilai investasi. Per hari ini kalau saya bilang nilai run entertainment itu dari segi nilai aset mungkin ya saya nggak tahu nilai duitnya run berapa gitu, taruhlah di 1 triliun. Tetapi karena jangkauan pemasaran yang dihitung, setiap kali posting ini Raffi Ahmad itu dari satu kali posting ini nilainya itu antara 25 juta misalkan sampai 100 juta. Nilai postingan itu yang akan dihitung. Ya,
betul. Nah itu, jadi dari segi market analysis, makanya teman-teman kalau belajar sosial media marketing itu jangan asal-asalan karena itu terkait dengan nilai investasi yang akan dijabarkan. Nah, kemarin ada cerita luar biasa di saya presentasi di eh, Kominfo. Jadi Kominfo itu melihat seberapa bernilai seberapa bernilai perusahaan yang saya bawa ketika memiliki jangkauan terhadap literasi yang akan dibangun, brand awareness. Karena saya di jasa pasti jangkauannya adalah brand awareness. Tetapi kalau di produk, saya jual produk berarti di brand marketing. Nah itu Om Ucus serinya jadi banyak banget, nah, tapi saya tidak akan Iya. buka sekarang. Jadi besok saja kita Iya. diskusikan karena Nah, terkait hal-hal yang lebih detail. Kalau hari ini waktunya gak akan cukup kayaknya. Siap. nah, kan ini udah mepet banget. Jadi intinya pantengin terus ya channelnya Swadiji UKM Connect karena di sini akan banyak banget pembahasan. Tadi udah banyak banget yang masalah pajak, literasi keuangan, termasuk mungkin saya kasih gambaran sedikit ya bahwa kenapa saya bilang kita perlu punya apa laporan keuangan yang baik. Ya, kita mungkin nggak punya aset pada saat ini seperti saya bilang tadi kan ditanya, oh kalau saya aset apa rumah saya berapa gitu. Tetapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman semua biasa dagang online di Tokopedia, di Shopee, punya dagangan yang menggunakan payment gateway, misalnya pakai POS mesin dan segala macam, itu transaksi yang tercatat di situ itu semua bisa sebagai faktor penilai, ya perlu dipahamin itu. Jadi buat teman-teman yang punya online bisnis di Shopee, baik di uh, Blibli, di Tokopedia dan segala macam, itu semua transaksi yang ada di sana itu sudah bisa dijadiin apa namanya dasar penilaian buat pembiaya yang para perusahaan pembiayaan ini untuk bisa ngasih kredit apa enggak. Apalagi kayak Getmo nggak perlu jaminan. Lah terus jaminan mereka apa kalau duitnya balik? Apa enggaknya? Pasti akan dilihat itu. So nggak usah khawatir. Jadi memang ya kalau memang transaksinya bagus, memang terdata dengan baik, insya Allah sih gampang. Dan itu 1-2 hari. Ini kebetulan Mbak Adisnya ada di sini. Cuma mungkin karena waktunya ada mepet, nanti saya kumpulin aja ya Mbak Adis ya. Nanti biar dijelasin secara detail. Nah ini udah masuk, udah nyampe ke jam 9 nih. Ya udah nyampe jam 9. Saya rasa apa namanya ini udah cukup malam. Saya senang banget ini pemirsanya masih bertahan sampai sekian kurang lebihnya ya. Artinya mungkin informasi dari Kang Lugi ini luar biasa, menggelitik semua orang untuk memahami bahwa izin itu penting buat pembiayaan, buat dapat modal, buat dapat apapun, izin itu penting. Memang dirasa ya mungkin ada ketakutan kayak kena jebakan Batman ya. Izinnya sih digampangin, semua serba digampangin. Cuma di belakang sana tuh menunggu tuh semua buaya-buaya tinggal gigit wuk, wuk, gitu ya kan. Nah, cuman ya tapi itu adalah realita kehidupan yang memang kadang-kadang dikasih mudah. Ya itu balance ya. Kadang-kadang kita memang harus ambil resiko seperti itu. Tapi dengan kita tidak punya izin atau tidak mengurus izin, ya juga kita juga susah majunya nanti gitu ya. Nah itulah yang membuat si 63 juta mikro itu nggak naik-naik ya karena itu ada rasa takut, ada apa. Nah ini mungkin yang nanti melalui apa namanya ekosistem ini diharapkan tadi yang bicara, waduh bahan baku naik ya mungkin dengan adanya teman-teman berkumpul gini, ini si pemberi bahan baku atau si supplier-supplier ini melihat adanya kemudahan karena kemarin ini ada teman saya udah ngomong gini, cus kumpulin siapa tahu ada yang butuh memang bahan bakunya tepung banyak, gue langsung langsung apa namanya dari Salim Group akan drop dengan harga khusus untuk tepung-tepung jadi biar bisa dibagi-bagi rame-rame. Nah something like that, butuh minyak goreng misalnya, jadi kami tuh punya jalur-jalur ke sana kemari gitu ya, ke sana kemari supaya nanti kalau teman-teman ada membutuhkan sesuatu yang memang dianggap mungkin nanti bisa sebagai pengurang daripada biaya produksi, ya itulah gunanya kita jalan bareng, berkumpul bareng, ya nantinya kita bisa berkembang bareng lebih sustain. Kurang lebih itu mungkin ya dari saya. Tadi absen sih sudah keliling ya, sudah diisi karena nanti akan dapat e-certificate. Untuk hadiah 50.000 nanti saya akan ngobrol dengan Kang Lugi, nanti akan di grup akan diumumkan siapa yang akan mendapatkan jadi transparan. Eh saya rasa itu sebelum kita tutup acara
kita Om apa Ucus, namanya? Yes. sedikit closing statement dari saya, Om Ucus. Ya silakan kalau statementnya, Kang Lugi. Oke, mengenai berbagi pengalaman sedikit tadi mengenai literasi keuangan, Bapak Ibu, tadi kan Om Ucus bilang, apakah nilai transaksi itu bisa dijadikan aset? Bisa. Ini ada hal yang lucu. Jadi hal yang lucu itu, saya itu jarang mengeprint buku tabungan, kan Om Ucus jarang banget ya. Hmm. Tiba-tiba masuk dalam persyaratan ketika saya harus ke Jerman itu harus di print Om Ucus. Duitnya nggak ada Hmm. Om Ucus, duitnya nggak ada, tapi nilai Iya. transaksinya sekian lah gitu. Nah, itu yang Nah, dijadikan kepercayaan oleh pihak dari Jerman bahwa oh orang ini itu nggak bakalan nyusahin gitu kalau misalkan iya. pulang dari Jerman gitu. Itu jadi nilai nilai penilaian sebagai bentuk trust ataupun sebagai insurance itu luar biasa buat 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 personal Ya. branding saya. Kemudian Bapak Ibu, tolong ini di Swadiji UKM Connect, kami akan menghadirkan beberapa narasumber yang sifatnya series ini itu akan panjang. Panjang itu terkait dengan tadi branding, terkait dengan legalitas dan sebagainya. Kemudian ada halal PIRT, karena tadi di kolom chat itu ada yang membahas bagaimana mengakses izin-izin tersebut mungkin untuk apa para pelaku usaha yang baru. Nah, ini nanti di seri-seri berikutnya kami hadirkan pembicara-pembicara yang ahli di bidangnya. Mungkin itu saja Om Pucus, terima kasih. Oke. Ya, jadi pantangin terus karena nanti akan ada juga teman-teman kami dari akademisi dari Binus Entrepreneurs Center juga akan mengisi ya di acara ini. Tentunya beliau mereka-mereka ini adalah kompeten di bidangnya, apalagi di bidang bisnis, di bidang strategi, karena itu salah satu yang kita kita butuhkan juga ya. Ada banyak lagi yang terkait juga dengan desain dan segala macam. Kita ada nanti dari Trisakti Multimedia School, dosen-dosennya di sana juga akan memberikan apa masukan juga di sini. Jadi banyak banget ilmu yang bisa didapat. Yang penting free ya. Di 2 kali seminggu ini free ya. Jadi diharapkan nanti kita bisa bisa apa namanya bisa mendapatkan manfaat ya. Ya itu tadi Bu, apa namanya mungkin bahan baku ya, mungkin dari sini kita bisa sama-sama sharing. Ini ada bahan baku murah di sini, kalau mau kolektif sekian kita datengin nih bahan bakunya. Nah itu yang kayak begitu-begitu. Jadi ya yang hal-hal yang kayak begini ini ada ekspor ke sini atau apa segala macam. Izin tadi ada juga yang sudah bertanya ya. Jadi nanti kita kita tampung semua yang ada butuh apa namanya HKI ya, apa merek ya? Apa? Lupa gue tadi bacanya. Hakim. Pokoknya ada udah mulai 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 ada pertanyaan, so mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia bertahan sampai jam 9 lebih ini. Sebelum saya tutup, mungkin kita sama-sama buka kamera yuk, foto bersama buat buat apa namanya? Buat ini. Aduh, Mbak Indira, yuhu. Oh ini sahabat saya ini tukang ini punya punya bisnis bakso dia. Sorry ya, itu apa namanya vouchernya belum kepake nih. Makan di tempatnya di Tebet nih. Mbak Jiji ini ada di Tebet nih. Apa namanya tempat makannya nih. Kita kapan-kapan main ke sono nih. Ya, Oke, Iya Om. kan tempat di Tebet nih. Kita belum sempat main nih ke tempatnya Mbak Indira. Oke, buka semua. Tolong Derry ya di foto kasih aba-aba ini untuk apa namanya. Ini ada 3 slide ya. Ada slide satu dulu ya dengan gaya yang terbaik ya. 1, 2, 3. Oke. Buat slide kedua silakan Derry di slide kedua ya. Kita buat. Udah siap? 1, 2, 3. Oke. Untuk slide ketiga silahkan semuanya. 1, 2, 3. Waduh. Oke, ya. Wah, ada Bu Febri juga lagi ya. Aduh, luar biasa nih malam ini. Bu Febri, apa kabar? Oke, ini menarik nih malam ini. Oke, saya rasa dengan berakhirnya sesi foto berfoto ini, ya, kalau misalnya memang masih ada pertanyaan, nanti akan ada di grup. Silakan dicantumin di grup. Jangan lupa follow kita punya IG.
pantengin terus, kita punya acara tadi udah disampaikan sama Kang Lugi. Terima kasih Kang Lugi atas waktunya. Tepuk tangan virtual buat Kang Lugi ya, karena ini menarik sekali materi malam ini, bertahan sekian lama, sekian banyak orang masih. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dari yang saya sampaikan. Sampai jumpa di edisi berikutnya di tanggal 27. Kita akan bicara masalah pangan. Lalu jangan lupa yang mau pendanaan daftar, yang mau izin juga daftar aja nanti di grup, sampaikan aja nanti kita kumpulkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Salam. Terima kasih Kang Nugi, Om Ucu. Yeay, thank you. Terima kasih semua. Ya, thank you.